Shalom, kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Pada pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, bersaat teduh di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua dengan firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih Tuhan, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang orang yang berhikmat bagian yang pertama. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang kedua yang berbunyi sebagai berikut. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungit bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Kekasih Tuhan, kita sering kali mendengar cerita tentang Rut. Rut ini adalah seorang perempuan muda yang takut akan Tuhan. Rut adalah orang yang benar-benar mengandalkan dirinya hanya kepada Tuhan saja. Maka tidak mengherankan kalau Rut ini mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan di dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Dari kehidupan Rut ini kita bisa belajar bahwa orang yang berhikmat itu tidak suka berpangku tangan di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Ketika Rut mengambil suatu keputusan ikut bersama dengan mertuanya pulang ke kampung halamannya, dan setelah sampai di tempat yang dituju, di mana Rut bersama dengan mertuanya mengalami suatu krisis ekonomi. Dan di dalam menghadapi krisis ekonomi ini, maka Rut memakai hikmat yang datang daripada Tuhan. Dia tidak tinggal diam atau tidak berbuat apa-apa, tetapi Rut melakukan sesuatu yang berguna bagi kehidupan masa depannya, di mana di tengah-tengah kesulitan itu Rut mengajukan suatu permohonan kepada mertuanya untuk pergi ke ladang mengambil jelai-jelai gandum yang tertinggal oleh para penyabit yang ada di ladang. Dan ternyata Naomi pun juga mengizinkan Rut untuk pergi ke ladang untuk bekerja mencari berkat dari Tuhan. Dan ternyata dengan ketulusan hati daripada Rut ini, maka Rut juga diberkati oleh Tuhan, mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Nah, disinilah kekasih Tuhan, ada banyak pelajaran yang kita ambil dari kehidupan Rut ini.
kalau kita sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan hikmat yang dari Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, apapun pekerjaan yang kita lakukan, walaupun itu pekerjaannya sederhana, seperti Rut ini mencari jelai-jelai yang tertinggal oleh para penyabit, tetapi rupanya Rut pun merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa, dan orang-orang yang ditemui di ladang itu pun menyambut kehadiran Rut itu dengan baik dan sangat hormat. Bahkan di tempat itulah Rut merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itulah, kekasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya juga menghadapi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi oleh Rut ini. Seringkali pada saat kita menghadapi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi Rut ini, kita menjadi putus asa, atau kita melakukan sesuatu yang tidak baik di dalam hidup ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Tetapi Rut, walaupun dia seorang muda, dia seorang yang cantik, dia adalah seorang yang terhormat, dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak baik hanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kerjaan apa saja ia lakukan, walaupun itu kerjaan kelihatannya adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Ini bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan dengan tulus hati, apapun yang kita kerjakan, yang kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang yang berhikmat, seringkali saya katakan, adalah orang yang melakukan sesuatu dengan cara berpikir yang matang terlebih dahulu. Demikian pun juga Rut ini melakukan sesuatu sudah diperhitungkan sebaik-baiknya, sehingga apapun yang dilakukan itu akan berhasil dan mendatangkan berkat bagi dirinya, bahkan mendatangkan berkat bagi seluruh keluarganya. Oleh karena itu, mari saat sekarang ini kita pun punya semangat yang sama dengan Rut ini. Pada saat kita menghadapi kesulitan, kita tidak hanya diam, kita tidak hanya berpangku tangan, tetapi kita melakukan sesuatu sesuai dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan jangan malu, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, karena itulah yang akan menolong kehidupan kita ke depan. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati dan menolong kami dengan kuasa firman-Mu lewat kehidupan daripada Rut ini. Biarlah kehidupan kami juga penuh dengan semangat, penuh dengan keberanian, penuh dengan keberadaan kami untuk melakukan sesuatu yang benar di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri di dalam saat teduh ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang mengalir dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub juga akan mengalir dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.